Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Majelis Dzikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga panjenengan semua yang mengikuti acara ini. Mari kita mulai, kita buka ngaji kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa, atus biasanipun kita baca Quran terlebih dahulu, ya, ayat-ayat yang hendak kita pelajari bersama. Enjing menika masuk di ayat yang ke-69, ya, masih di surat Al-An'am. Surat angka 6 ayatipun ayat 29, ya, ayat yang ke-69 kita baca ya sampai ayat 73. Ya. Monggo pun bika rumiyin dibuka terlebih dahulu, panjenengan yang ngasto mushaf Quran, ya, bawa Quran atau mungkin pakai aplikasi Android, silahkan untuk dibuka terlebih dahulu Al-Qur'annya. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam urutan, ya, mushaf Al-Quran, surat yang ke-6, ayatnya ayat 69 sampai ayat 73. Okay. Awal ayat 69, wa ma 'alal ladzina. Okay. Pun dibuka dulu, sampun nggih. Baik. Kita baca Quran dulu, nanti setelah selesai kemudian kita pelajari isinya. Saya baca, panjenengan sedaya mengikuti sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallahu kalladzi
وَادْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Shadaqallahul azim. Sampun kita waos, sudah kita baca ayat 69 sampai ayat 73 surat Al-An'am. Engko kita sinau isinipun nggih, isi kandungan dari ayat-ayat ini. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Orang-orang yang bertakwa, ladzina yattaqun, tidak ada tanggung jawab atas mereka sedikit pun, ya. Tidak ada tanggung jawab, ya, sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Ya, mereka niku sinten maksudipun tentu sebagaimana yang disebut pada ayat sebelumnya berkenaan dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, ya. Tapi pun persani malih ya, ayat sebelumnya ayat 69 surat Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, gitu. Dan kalau engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, dadosaken tuntunan agami menika kagem guyonan, ya, untuk olok-olokan, ya, tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius, ya. Kalau mendapati ada orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah, jadikan petunjuk agama ini hanya sebagai bahan olok-olokan, ke ayat sing kalau wingi, ya, fa'arid anhum, dawuh saking Gusti Allah, perintah Allah adalah berpalinglah dari mereka, ya, dan seterusnya sudah kita bahas menika sampai mereka, ya, masuk pada pembicaraan yang lain, ya. Nek saged nggih memberi nasihat agar mereka berhenti dari perilaku sangat buruk itu, nek mboten saged nggih nglungani, ya, ditinggalkan yang demikian itu. Ya, sampai Gusti Allah ngendika, kalau kamu duduk bersama mereka, ya padha wae, sama seperti menyetujui perilaku buruk, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang mereka lakukan. Sehingga Allah ngendika fala taq'ud, ya, ba'da dzikra, jangan kamu duduk, ya, bersama dengan mereka. Jangan kamu duduk, ya, bersama dengan mereka, dengan orang-orang yang zalim itu, ma'al qaumidz zalimin, yang berolok-olok agami menika. Nah, lajeng masuk di ayat yang 69 menika, Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa, tiyang ingkang sami takwa menika tidak ada tanggung jawab, ya, sedikit pun atas dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang mengolok-olok agama Allah atau mengolok-olok ayat-ayat Allah kalau wau, ya.
Walakin akan tetapi ya, walakin dzikra tetapi nggih tetap gadah kewajiban, tetap memiliki kewajiban orang bertakwa menika berkenaan dengan mereka yang mengolok-olok ayat-ayat Allah menika. Napa kewajibanipun? Dzikra, mengingatkan. Senana kancane, no dulure, napa sinten kemawon kok dadosaken agami menika sebagai bahan olok-olokan, sebagai guyonan ya, penyepelean, ngremehke dan seterusnya, nggih dieleki ya. Tiyang ingkang sami takwa menika punya kewajiban untuk mengingatkan kesalahan ya orang lain, mengingatkan orang lain yang tidak taat kepada tuntunan agami, mengingatkan orang lain untuk sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Niku maknanipun dzikra, memberikan peringatan. Supados menawa la'allahum yattaqun, agar mereka juga bertakwa. Ya, yattaqun dalam bentuk apa menika fi'il mudhari menika maknanya agar mereka juga netapi takwa, agar mereka juga senantiasa bertakwa, yakni selalu berkomitmen untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu juga untuk menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Gimanapun, alhamdulillah kalau kita ini sudah menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Ning nek wonten tiyang sanes ada orang lain yang jauh dari ketakwaan atau meninggalkan ketakwaan, itu nggih dieleke terus diajak melakukan hal yang sama sebagaimana kita, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu takwanya ini dijaga. Anggenipun takwa menika pun jagi untuk kita lakukan secara terus-menerus. Ya takwa. Kita nindakake kasainan niku nggih ajak-ajak tiyang sanes maksudipun ngoten. Ya jangan sampai sendirian. Jadi agama menika nuntunke ya, memberikan tuntunan kepada kita saat kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah-perintahnya, maka tidak berhenti pada wilayah pribadi kita. Ajak pula orang lain untuk melakukan hal yang sama ya, dalam mengimani dan menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos mlebet swarga kok piyambakan gitu. Jadi ajak-ajak yang saleh, ajak-ajak banyak orang untuk masuk surga, ajak-ajak banyak orang untuk melakukan ya ketaatan dan kebaikan. Wa dzalil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Nah, ini faktanya nggih kasunyatan niku nggih wong iki warni-warni gitu. Begitu bergaul dengan banyak orang, berbaur dengan ya banyak manusia yang jenenge napa ya kempal kalih kathah tiyang lah gitu. Sudah pasti ya tidak hanya hal-hal yang baik dan benar yang kita dapati, nggih wonten kemawon ada juga orang-orang yang ya tetap anggenipun nolak tuntunan agami, malah kados di ayat sebelumnya memperolok-olok agama ini. Sehingga terhadap kelompok yang demikian, terhadap model menungso ingkang mekaten menika Allah dawuh ini ayat 70-nya. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Tinggalkanlah orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan dinahum, agama mereka itu sebagai la'iban, permainan, walahwan dan sendawuro. Agama kok nggo dolanan, agama kok nggo guyonan, ya, mboten pareng. Ya. Nah, demikian juga terhadap orang-orang yang demikian, maka tinggalkan saja. Arep kekancan bebrayan niku nggih kalih tiyang ingkang nggih netepi tuntunan agami. Kalau memang mau berbaur, bergaul, bersahabat apalagi, maka selektif. Yang dipilih itu ingkang pun dadosaken rencang yang dijadikan teman dan sahabat kita, teman pergaulan dan bersosialisasi, menika harus diseleksi, dipilih agar hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang
tekun dalam nindak ibadah, orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nek mboten langkung saya ditinggalke mawon. Nggih, kuwatosipun kekhawatiran kita kalau awake dhewe menika nggih katut sing ora apik. Kecuali kalau wau ya, kecuali kita cukup mampu kemudian mengingatkan dan merubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Lagi langkung saya. Maka ada ulama ya namanya Dr. Sayyid Muhammad Nuh itu memberikan penjelasan, lebih baik tetap bergaul dengan orang-orang yang ya, tebih saking tuntunan agami, jauh dari tuntunan agama seperti itu, atau lebih baik untuk ditinggalkan. Ini gumantung ya, tergantung keadaan objektif diri kita. Kalau kita menika merasa cukup kuat dalam beriman dan taat kepada perintah Allah, maka akan lebih baik bergaul dengan mereka yang jauh dari tuntunan agama itu untuk mengingatkan, menasihati dan memperbaiki keadaan mereka. Ini kalau kita cukup kuat. Ya. Tapi kalau belum cukup kuat, bahkan wonten kekhawatiran kok gak aku malah katut sing ora bener, maka pilihan yang lebih baik adalah jauhi, tinggalkan mereka. Ya. Terus pilihannya apakah berbaur dalam kerangka dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, atau pilihan yang kedua, ini kalau istilah dalam agami atau khusus dalam wacana tasawuf ini disebut dengan uzlah, mengasingkan diri atau memisahkan diri dari keburukan yang terjadi di masyarakatnya. Bisa lebih baik itu, bisa lebih baik ini, tergantung kondisi objektif diri kita seperti apa ya. Karena memang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja ditinggalkan ngoten kemawon yang orang sing memperbaiki ya, tentu tidak akan menjadi lebih baik keadaannya. Kalau ada kemampuan untuk memperbaiki, tentu itu pilihan yang terbaik. Tapi kalau kemampuan belum ada, tentu pilihan terbaiknya adalah kita menyelamatkan diri kita untuk nopo njagi akidah kula panjenengan sami ya, menjaga betul keyakinan, tauhid dan iman kita. Baik. Wa gharrathumul hayatud dunya. Ya. Kenapa mereka itu, ada sekelompok manusia itu yang tidak serius dalam beragama ini atau bahkan melecehkan agama ini ya, menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, sendaguro ya, menganggap agama ini bukan sesuatu yang penting dan sebagainya ya, bukan sebagai satu tuntunan yang mesti diterima dan diikuti. Kok wonten tiyang ingkang mekaten menika dos pundi, Allah menyebut wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu telah dilalaikan atau tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi al-hayatud dunya, kehidupan dunia telah melalaikan atau menipu mereka. Terus tiyang ingkang mekaten menika itu sampai punya perilaku buruk, yaitu dalam melecehkan agama, mengolok-olok tuntunan agama, atau bahasa kita sekarang menistakan agama. Itu pasti karena yang besar di dalam hati mereka, besar dalam perhatian mereka ya, orientasi yang dominan dan utama bagi mereka itu adalah kehidupan dunia. Nggih napa kemawon sing disenengi manungsa saking kadonyan menika, bisa harta, bisa pangkat kedudukan, bisa popularitas, keterkenalan dan sebagainya, yang umumnya nggih manungsa niku seneng. Ya, tetapi kadar senang, kadar suka, kadar cinta terhadap berbagai nikmat duniawi ya pada kadar yang sangat besar itu bisa kemudian menjadikan manusia itu justru diperbudak oleh segala nikmat duniawi kalau wae. Nggih. Sing ditresnani menika nek kadaripun kok ageng sangat sampai dominan di dalam hati niku malah terus dados ilahnya, menjadi sesembahannya. Maknanya orang yang cinta pada kadar yang sangat besar, dominan di dalam hati dan jiwanya, itu sikap dan perilakunya pasti dalam kendali apa-apa yang dia cintai. Nah, itu yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bikah ya, surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten. Wa minan nasi
Mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan ya selain Allah. Maksudipun tandingan-tandingan selain Allah niku ndadosaken sanese Gusti Allah niku kados dene Gusti Allah, kados dene pangeran sebagaimana ya Tuhan gitu. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah niki kan kula sebut bahwa tresnani kalian Gusti Allah, tresnani terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala itu seperti kecintaannya kepada Allah. Artinya kecintaannya itu sampai menghamba kepada sesuatu yang dicintai. Ini sekaligus informasi ya pangertosan kagem kula panjenengan sami bahwa persoalan cinta tresno iki nek ora hati-hati menjadikan diri kita hamba bagi pihak yang dicintai. Wong niku nek wis tresnane nganggo tenanan wae nganggo banget gitu. Wah itu sudah manut pokoknya kalih napa kemawon sing ditresnani niku wae. Ya kemudian bisa menghamba. Wis kados dene abdine lah niki. Bahayanya di situ. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ngimutaken meskipun manusia itu memang mencintai segala kenikmatan duniawi, itu fitrah manusiawi. Tapi Allah mengingatkan jangan sampai pada kadar yang berlebih karena manusia bisa ya diperbudak oleh apa-apa yang dicintainya itu. Nah, karena itu ketika Allah menjelaskan mereka yang memperolok-olok agama ini, menjadikan agama sebagai permainan dan sendokuro ini adalah orang-orang yang orientasi utama kehidupannya adalah kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Ya, sehingga kalaupun ada bagian dari agama yang dilaksanakan itu pun motivasi dominannya adalah kepentingan dunia. Terus kinten-kinten ya tenek ora ana pentinge kalih perkawis kadonyan niku agama ora dilakoni. Nah, ini tidak benar. Ya ini tidak disebut benar-benar beragama. Jadi jangan sampai dalam keadaan demikian. Jadi kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa ada orang yang menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, sebagai permainan dan sendoguro, ora tenanan mboten serius anggenipun netepi tuntunan agami. Itu problem pokoknya karena tresnani kalih kadunyan mereka tenanan, kecintaannya kepada dunia itu berlebih-lebihan. Kabeh-kabeh niku ukurane terus donya. Untung rugi, bahagia, napa menika sedih, terus kemudian mulia hina niku terus ukurane donya kabeh. Kuwi jenengan nek cerita nggih kalih rencange menang nembe kempal terus itu waduh kayak saiki wis uripe mulya gitu. Nah, jenengan menggalih napa nek wonten wong sing ngendika uripe wis mulya. Gambarannya apa? Yang tergambar menika mesti uripe wis mulya niku berarti wis sugih omahe ora mung siji mobil telu ngenten ngoten nggih atau mungkin pangkatnya sudah tinggi. Padahal kemuliaan yang sesungguhnya bukan itu. Agami kita menikah agama kita ini menuntunkan kemuliaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya bukan pada keberadaan benda berupa harta, kedudukan yang tinggi, popularitas yang luas, bukan itu. Ya, bukan pada persoalan kaya atau miskin, tinggi atau rendah pangkatnya, dikenal atau tidaknya di hadapan manusia. Bukan itu ukuran kemuliaan. Ya, bukan itu ukuran keberuntungan, tetapi penentunya adalah sikap perilaku kita terhadap keadaan ya yang terjadi, peristiwa yang sedang ada, pemberian yang diberi yang Allah karuniakan. Terus umpami Allah maringi kula sami nika rezeki yang terbatas mboten kathah niku dos pundi ya tumindak kula sami perilaku kita seperti apa, atau sebaliknya diberi kita kekayaan yang melimpah sikap perilaku kita seperti apa. Di situ menjadi penentu takwa apa mulia atau hina.
untung atau rugi. Kalau yang kita lakukan ketika Allah berikan kekayaan yang banyak, kita bersyukur dan menggunakannya untuk taat kepada perintah Allah, maka betul kita mulia karena pensikapan terhadap karunia harta yang Allah berikan. Begitupun miskin, kalau dengan kemiskinan itu kita bersabar dan tetap taat pada perintah Allah, maka kita tetap mulia walaupun fakta wujud lahiriahnya miskin. Nah, ini perspektif yang diajarkan oleh agama kita dalam masalah kemuliaan dan kehinaan. Ya, baik. Setelah itu Allah menjelaskan wadzakir bihi, ya. Lah nek napa manggihi tiyang ingkang mekaten mendapati orang yang sudah ditipu, diperdaya oleh kehidupan dunia sampai kemudian mereka menjadikan agama ini sebagai permainan dan sendoguro saja, niku nggih ampun mung di napa menika dinengke dalam arti kita tidak peduli, ampun. Allah dawuh nika wadzakir bihi, peringatkanlah mereka itu dengan Al-Qur'an. Ya, peringatkanlah mereka itu dengan Al-Qur'an. Nah, niki nek napa menika leres ya, tiyang kalau memang benar orang yang jauh dari tuntunan agami kalau atau menjadikan agama sebagai permainan dan sendogoro itu, nek leres ngakuni iman kalian Al-Qur'an, mestinya ketika diingatkan dengan Al-Qur'an itu purun nampi mau menerima dan melaksanakan arahan atau tuntunan dari Quran, ya. Tapi kalau ketika diperingatkan dengan Quran pun tidak peduli, maka menjadi layak untuk dipertanyakan sebetulnya beriman dengan Quran atau tidak. Nah, ini kok nggak evaluasi introspeksi kagem kula pansami juga. Kita ini beriman sungguh-sungguh dengan Quran atau enggak sih gitu. Kalau iya, mestinya tuntunan Quran mereka pun gatosaken diperhatikan, kemudian diterima dan dilaksanakan. Nah, tapi kalau jelas ada tuntunan Quran dalam masalah apapun di kehidupan kita mereka, kita ngerti kudune kepiye, harusnya seperti apa, dilaksanakan atau ditinggalkan atau bagaimana. Kok orang dilakoni, kok mboten pun tampi dan seterusnya, maka cobi nggih takon karo awake dhewe-dhewe gitu. Jane aku ki iman tenan karo Quran apa ora? Ya, karena diterima di sisi Allah sebagai orang beriman itu mboten namung mawi lisan, tidak hanya dengan pengakuan lisannya saja. Ning buktine ono. Ya, pembuktiannya apa? Dengan amal. Amal seperti apa? Ya taat dengan apa yang diperintahkan. Dalam kasus ini nggih nampi nglampahi pitedah saking Quran. Nah, baik. Balik ke ayat menika. Kalau ada orang seperti itu, ingatkanlah, peringatkanlah mereka itu dengan Al-Qur'an. Antu besala nafsum bima kasabat. Ya, agar apa? Agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Ya. Jadi lengeleke menika jane nggih krana tresna, krana welas asih kalih sederek gitu. Ya. Tidak lain karena cinta dan kasih sayang kita kepada saudara kita yang ya melakukan kesalahan kalau wau. Kowe kita kandhani niku bene selamat ya. Aku beritahu kepadamu, aku ingatkan kamu akan kesalahanmu itu sebetulnya karena aku mesake kowe. Ini luar biasa ya. Pemahaman, perspektif dan logika yang diajarkan Quran dalam aktivitas berdakwah ya kepada manusia itu bukan kebencian kepada orangnya, tetapi justru cinta dan kasih sayang agar orang lain yang dinasihati, yang diingatkan itu selamat gitu. Nah, ini penting ya untuk difahami, untuk kemudian kita praktekkan ya, agar apa? Orang yang diberitahu itu menyadari bahwa saat kita memberitahu, saat kita menasihati, saat kita memperingatkan itu sebetulnya untuk kepentingan dia. Karena menungso menika kan biasanya pun sing dipikirke kepentingannya secara umum kan gitu. Maka dalam dakwah pun logika ini harus dipraktekkan. Agar apa? Agar pihak yang diajak itu ya merasa mendapatkan keuntungan. Wong niku nek rumangsa ana untunge gitu ya, dia akan menerima dan melaksanakan. Jadi aku ingatkan engkau
dengan ya ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'an, dengan tuntunan agama niku ben niku selamat, agar engkau itu selamat, agar engkau tidak celaka. Nah, ini yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antu bersala nafsum bima kasabat, agar setiap orang itu tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya. Ini juga sekaligus petunjuk ya pitedah kagem kula sami saumpami mengko kok nyemplung neraka niku nggih karena tumindake dhewe, karena perbuatannya sendiri. Allah tidak melakukan kezaliman, Allah tidak berbuat aniaya pada hamba-hambanya. Orang ngerti apa-apa langsung cemplung di neraka niku mboten. Karena perbuatan yang dilakukan. Ya, malah nanti kalau matur to nggih ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi kalau kita pelajari dengan cermat, dengan teliti, niku malah mengke kita saged kepanggih kesimpulan, kita bisa sampai pada kesimpulan wong kok iso ngasih mlebu neraka niku jane kebangetan. Ya, kebangetan tersebut nggih sebab Allah itu sudah membuat mekanisme sedemikian rupa bene menungso niku aja ngasih mlebu neraka, agar manusia ini bahkan bisa masuk surga. Ya, mekanisme seperti apa? Ya dimudahkan segala jalan yang membuat kita bisa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan penilaian atas kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena ini jalan terakhir pun nanti kelaturakan. Ya. Sehingga kita akan sampai pada kesimpulan ngasih mlebu neraka niku jangka banget. Nah, tetapi ketika faktanya kita mendapati orang melakukan perilaku dosa, perbuatan maksiat dan durhaka, niku ampun dinengke, tetapi kita harus peduli, ingatkan mereka, kasih tahu mereka, ajak untuk meninggalkan perbuatan dosanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepadanya. Dengan pemahaman iki nggo keselamatanmu dhewe. Ya, untuk kepentinganmu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk ngaji, mengingatkan orang dari dosa dan kesalahan, itu sampaikan bahwa itu tuh kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Yang menasihati juga bukan kepentingan siapapun, tidak lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un. Diingatkan pula bahwa tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Wong niku ndak umpami tetap ngayal, ya, tidak mau manut kalih tuntunan agama, tidak mau taat dengan tuntunan agama ini. Sudah diingatkan, sudah diberitahu, sudah dinasihati, tetap saja tidak mau. Ya, yang sudah pasti adalah perbuatan dia sendiri itu akan ada akibat yang akan menyusahkan, menyengsarakan dan menyakitkan dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri berupa adab atau siksa. Dan kalau Allah sudah menghadirkan siksaan, hukuman, sanksi, niku serana sing nulungi. Tidak ada yang bisa diharapkan pertolongannya, perlindungannya kecuali Allah. Monggo mboten mungkin kok Gusti Allah, tidak mungkin Allah ini menolong, melindungi kecuali orang yang mau iman dan taat kepadanya. Nah, ini penting sangat ya, kita resepke wonten manah diresapkan betul ke dalam hati kita agar tiap orang itu taat kepada perintah Allah karena kesadaran betapa ia sangat butuh perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Dan jika dia hendak menebus, jenenge wong nek wis kebacut niku terus nembe gelo, ya sudah terlanjur ya melakukan kesalahan sampai waktu yang ditetapkan ia mendapatkan sanksi atau hukuman, ini kan biasanya nembe gelo. Terus mungkin saja muncul keinginan untuk menebus kesalahannya bene orang nanti disiksa agar tidak sampai mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya. Nah, tapi kalau sudah sampai di akhirat nggih mboten saged. Karena jatah yuswa, jatah usia sudah diberikan, nek pun lewat terus pengen dihidupkan kembali ke dunia. Nah, misalnya didengar nangkeh maos di ayat 99 surat Al-Mu'minun ya, surat ke-23 ayat 99. Ya, fa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka ketika
datang kematian kepada seseorang dari mereka, barulah dia berkata, Rabbirji'un, duh Gusti Allah, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia lagi. La'ali a'malu sholihan fima taraku, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, yang dulu tidak aku kerjakan. Ya. Nembe gelok, nembe getun. Tapi kata Allah, kala sekali-kali tidak. Innaha, ya, huwa qailu innama huwa qailuha, itu hanya ucapan lisannya saja. Jadi saumpami diparingi paling ya mung lali meleh. Nah, maka ayat ini menjelaskan, kalaupun mereka hendak menebus kesalahannya itu agar tidak mendapatkan sanksi hukuman dan siksa, ini Gusti Allah yang ngendika, ya, dengan segala macam tebusannya, ya, kulla adlin la yu'khadh minha, tidak akan diterima tebusan Gusti Allah mboten purun nampi. Ya sudah, waktunya sudah lewat, kesempatannya sudah tidak ada, getun gelo wis ora ana gunane. Ulaikal ladzina ubsilu, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan. Ya, maksudnya dijerumuskan ke dalam neraka. Ya, kasabu bima kasabu, karena perbuatan mereka sendiri, mboten krana napa-napa ning krana tumindake dhewe. Jadi orang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan sendiri, dari perbuatannya sendiri. Begitupun orang nanti terjerumus ke dalam neraka itu juga karena perbuatannya. Lahum sarabun min hamimin. Nah, teng neraka niku dos pundi, di neraka itu seperti apa? Mereka, ya, di dalam neraka itu mendapatkan minuman dari air yang mendidih. Jangan nanti ngunjuk, ya, toyo sing panas langsung diglek terus pundi. Niku man dereng seberapa dengan panasnya neraka. Ya, air yang mendidih menjadi minumannya, wa adzabun alim, dan siksaan yang pedih. Terus bukan namun minuman yang panas, tapi juga tasih disiksa dengan siksaan yang pedih. Pindah malih bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka. Tumindak kafir tengalam dunya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi sebab mereka mendapatkan azab, itu yang menjadi sebab mereka mendapatkan siksa di neraka. Okay. Nah, setelah itu masuk di ayat yang ke-71, Allah dawuh kepada rasulipun, utusanipun, menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, "Qul," katakan hai Muhammad, "Ana da'u min dunillah." Apakah kita akan memohon kepada selain Allah, ya, ma la yang fauna wa la yaduruna, yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula mendatangkan madorot atau bahaya. Niki janipun kalimat tanya yang dimaksudkan sebagai bentuk pengingkaran. Karena fakta yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah masyarakat di mana mereka melakukan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, patung berhala dan sebagainya. Lalu dalam berdoa pun mereka tujukan kepada selain Allah, padahal sing dijaluk menika ya ora iso apa-apa gitu. Ya, yang diminta, yang diharapkan itu pun tidak punya kuasa bahkan terhadap dirinya sendiri. Malah keberadaannya pun karena diadakan oleh manusia sendiri yang menyembah dan mengibadahinya, ini kan sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak logis. Maka memang kesyirikan itu pasti tidak logis itu. Kalau ada yang mengatakan kesyirikan itu logis, itu wongnya ora logis ya, orangnya sudah akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya, karena saya pernah mendapati niki kenyataan nih. Bahkan guru besar tuh profesor ya, di kelas semua mengatakan, ya, Allah itu ada atau tidak ada, sama-sama rasionalnya itu. Nah, itu akalnya sudah tidak berfungsi pada profesor ini. Ya, karena ketika justru akal yang sehat itu pasti akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada ini karena ada yang mengadakan, ya, dan pasti ada sumber awal yang mengadakan segala yang ada ini. Niku akal yang sehat harus mengatakan
Allah tidak ada itu rasional, itu saya akal itu serasihat, walaupun gelarnya profesor. Nah, ya kembali pada ayat ini, terus Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengingkari perbuatan orang-orang musyrik itu yang menyeru kepada selain Allah. Padahal yang diseru, yang dipanggil, yang diminta, yang dimohon dengan doanya selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mandorot. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah. Ya. Dan apakah kita akan kembali atau dikembalikan ke belakang ba'da idh hadanallah, setelah Allah, ya, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita. Ya, maksudnya pun yaitu pengingkaran terhadap perilaku yang demikian. Kembali ke belakang itu kembali kepada kesyirikan, padahal Allah sudah menyelamatkan kita dari kesyirikan itu, ya, dengan petunjuk atau hidayahnya. Maknanya nek pun pinaringan pitedah, pun pinaringan hidayah, sudah mendapatkan hidayah iman Islam niku nggih dijaga. Jangan malah malik-melih, ya, jangan sampai kembali ke belakang, yaitu malah menjadi syirik kembali. Kalladzi stahwathu syayatinu fil ardi hayron. Ya, keadaannya ini seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan kebingungan. Nah, orang yang tidak punya pegangan itu akan mengalami kebingungan, dan dia bisa disesatkan oleh setan dari petunjuk yang benar, yakni tauhid atau tuntunan agama ingkang leres. Lahu ashabun, dia memiliki teman-teman, yada'unahu ilal huda, yang mengajak dia kepada petunjuk, ya, kepada jalan yang lurus, ya. Ilal huda tina, ya, iktina, agar dia katakan ikutilah kami. Jadi, yang disebutkan di ayat ini, ada orang yang dalam keadaan bingung karena disesatkan oleh setan. Di setan itu juga akan melakukan segala sesuatu untuk membuat manusia itu tersesat, ya, diantaranya memunculkan subuhat-subuhat, kesamaran-kesamaran, ketidakjelasan sing bener pundi sing keliru pundi, macam-macam, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai persepsi pandangan, ya, dengan melakukan provokasi, memberikan pengaruh negatif, atau dengan tazyinul amal, menghiasi amal yang jelas itu salah, buruk, dosa itu sehingga tampak indah, tampak bagus itu. Lalu orang bisa mengalami kebingungan sehingga dia tersesat. Nah, mungkin saja orang ini punya teman-teman yang mengajak dia kepada petunjuk, ikutilah, ya, kami, ikutilah kita. Tapi dia tidak mau mengikuti. Nah, saat ini umpamanya nggih sing ngajak ngaji nggih kata, ya, mengingatkan kesalahannya nggih, ya, ada, tetapi tetap kekeh dalam kesalahannya ini karena ngelawan napa menika setan, hawa nafsu, kecintaan pada dunia ini seringkali ada pertarungan atau konflik dalam batinnya gitu. Pundi sing dimenangkan. Nah, ini pentingnya kemudian dakwah, ya. Jadi dikuati le dakwah le ngajak menika, sebab nek ora ono sing ngajak kepada kebaikan, yo yang lebih banyak kemudian nanti yang mengajak kepada keburukan. Kuat-kuatan nek kula sering matur niku kuat-kuatan. Nggih. Jenengan ngajak kok ditolak niku wis ampun terus mundur gitu kan. Kuat-kuatan mawon, kuat le ngajak napa kuat le nolak kan gitu. Ya. Dan terus saja hadirkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, itu agar apa? Yang batil itu kemudian akan melemah dan lenyap. Karena nek rano sing dijine sing muncul sing dijine melih. Nah, kalau kemudian kita perbanyak yang hak, ya, nanti ya akan berkurang tempat bagi kebatilan. Nah, kan sebisa mungkin dia lenyap. Sama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan logika yang demikian. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau al-haq itu telah datang, zahaqal batil, yang batil akan lenyap niku pun ngoten. Kados jenengan nek mirsani
Nonton srengenge nggih, enjing-enjing pagi-pagi itu ada matahari terbit. Maune niku petang. Begitu matahari terbit niku petangnya hilang. Leres mboten? Gitu. Nah, begitulah. Tatkala kita munculkan al-haq niku sing batil nanti akan lenyap. Nah, ini problemnya kuat-kuatan itu, ya. Kemampuan kita untuk tetap bertahan dalam menyuarakan dan memperjuangkan al-haq di situ. Nah, jadi jadilah bagian dari pejuang kebenaran, pejuang al-haq ini. Ya, agar liyudhirahu 'alad dini kullihi, kata Allah. Agar Allah mendohirkan, ya, menampakkan, memenangkan al-haq ini. Liyudhirahu 'alad dini kullihi, atas semua agama-agama yang lain yang batil itu. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci. Ya. Disengiti ki ora apa-apa nek disengiti wong musyrik, disengiti wong kafir, disengiti wong munafik, berarti jenengan sae gitu. Ya, disengiti karo wong sing ora iman, nah niku ampun ngantos. Ya, disengiti wong sing iman niku ampun ngantos. Nek sing nyengiti niku wong sing ora bener niku mboten napa-napa, mboten dados masalah. Nah, ini penting sebab ngeten, ya, sebab kita ini seringkali kan orientasinya ben iso ditampa kabeh wong. Iki mboten saged. Ya, ndak bisa kita diterima oleh semua orang. Manusia paling sempurna ora ana klerune. Sinten niku? Nabi Muhammad SAW niku mawon disengiti kan. Ning nyengiti sinten? Yang membenci Nabi adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Tidak ada masalah itu. Nah, jadi begitulah kita juga dalam meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan hai Muhammad. Ya, dawuh Allah oleh datang kanjeng Nabi, perintah Allah pada Rasulnya lagi. Katakan hai Muhammad, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang benar. Ya. Dalam tafsir Jalalain dimaksudkan hudallah di sini adalah agama Islam ini. Agama Islam inilah petunjuk yang sebenarnya. Nanti kita bisa lihat di ayat 19 surat Ali Imran, lalu ayat 85 ya, di surat yang sama surat Ali Imran juga ya. Di surat Sof juga disebutkan itu ya. Islam ini sebagai satu petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat 120 ya, surat Al-Baqarah mungkin dengan tiga ya. Wa umirna, dan kami diperintahkan linuslima, untuk berislam ya, untuk taat, tunduk, berserah diri li rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini. Jadi petunjuk yang benar itulah petunjuk agama Islam. Agama Islam itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-haq, kebenaran. Dan kita ini memang diperintahkan untuk berislam kepada Allah, untuk tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang salat itu kan biasa dibawas nggih. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau minal muslimin. Ya, itu sampun wonten. Atau di ayat 102 Ali Imran niku wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam, tunduk, patuh, taat kepada perintah Allah. Baik, jam pinten niki ya? Meh eta, tambah sedikit ya. Wa an aqimus shalah, wa an aqimus shalah, dan kita juga diperintahkan untuk menegakkan atau mendirikan sholat ya. Linus lima rabbil alam ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagai tauhid, mentauhidkan Allah. Nanti akidahipun niku bersih dari syirik, kemudian juga ada kepatuhan ya, lahiriah yang kita lakukan, yang representasinya adalah mendirikan ibadah sholat. Tentu tidak terbatasi hanya sholat nggih, tetapi perintah-perintah yang lainnya. Tapi yang paling tampak, paling menonjol dari wujud kepatuhan kepada Allah itu adalah ya, sholat yang ditegakkan dan didirikan. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Ya, yang Allah perintahkan kepada kita itu bertauhid,
mendirikan sholat dan bertakwa padanya. Ini sudah mencakup seluruh bentuk ketaatan. Ya. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Ya, wa huwa dan dialah alladzi yang ilaihi kepadanya tuhsyarun, kalian semua nanti akan dikumpulkan di sini. Kedah pun sadari, harus disadari, nggih. Meneng donya niku rasa lawase, nanti pada saatnya akan mati, setelah mati itu nanti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dikumpulkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Sungguhnya kita ini milik Allah, kepunyaan Allah, kagunganipun Gusti Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali. Semuanya lagi dikumpulkan. Untuk apa ya? Untuk tanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan di kehidupan dunia. Ini ayat terakhir ya. Dalil nggih pun telas napa meh telas nggih. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang khalaqas samawati wal ardo, telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan hak, dengan benar. Lenyediani panggenan kula panjenengan sami saged gesang teng alam donya di bumi, terus dicurahi dengan rezeki oleh Allah, baik dari langit dari bumi. Gusti Allah sing gawe kabeh niku, sing maringi, sing dadosaken, sing gadah niku Gusti Allah. Wa yauma yaqulu, dan ya di hari ketika dia berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah sesuatu itu. Ya. Qauluhul haq, firmannya itu, perkataannya itu adalah hak, benar. Ya, kagem Gusti Allah menika menghendaki apapun niku gampil. Kantun napa ngendika kun jadilah, fayakun maka jadilah. Dan apa yang dikatakan oleh Allah itu sesuatu yang benar. Walahul mulku, dan miliknya, kepunyaan Allah, kagunganipun Gusti Allah, al mulku, kerajaan, kekuasaan. Kados ini rojo atau penguasa itu yang punya hak sepenuhnya atas segala yang dimiliki atau dikuasai. Yauma yunfakhu fis-sur, pada waktu sangkakala ditiup niku ngemutaken di hari kiamat besok, ya sudah. Hanya Allah yang berkuasa, menungsone serana sing duwe kuasa. Yang jenenge rojo, presiden, pemimpin setinggi apapun ya di hari kiamat ora duwe apa-apa saestu. Ya, yang punya kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berlaku hanyalah hukum Allah, ya. Keputusan yang berlaku hanyalah keputusan Allah, dan itu sangat ditentukan oleh iman dan taat kita kepada Allah, iman dan amal soleh keluarga sana. Alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu maksudipun nggih tumindak kula sami sing diketoke atau yang tersembunyi dalam hati niku Gusti Allah pirsa. Nanti akan dilihat semuanya, diadili dengan seadil-adilnya, tidak ada sedikit pun yang terlewat, karena dia maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana, maha teliti. Gusti Allah maha wicaksana, tidak mungkin salah, tepat dan mengandung hikmah. Al khabir, maha mengetahui dengan sangat teliti, nggak ada yang terlewatkan sama sekali. Baik, jamaah majelis zikir Sabtu Duha Masjid Muttaqin Beringharjo, juga pemirsa sekalian yang mengikuti acara ini yang kita pelajari mulai ayat 69 sampai ayat 73 dari surat Al-An'am. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf pada kurang dan salahnya. Monggo kita akhiri, sebelum diakhiri ya kita doa kepada Allah, mudah-mudahan diijabah doa global samanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing kami semua untuk istiqomah melaksanakan perintah-Mu, mengikuti sunnah Nabi-Mu, dan sampaikan kami pada akhir kehidupan yang terbaik, husnul khatimah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, terima semua amal baik yang kami upayakan dengan semaksimal sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, dan karenanya masukkan kami ke dalam surga-Mu, selamatkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Monggo kita tutup kanthi wawasan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.